Bab 127. Andika bahkan sama sekali tidak melirik senyuman dari Dewi dan langsung memeluk Jennifer dari belakangnya. "Kamu ngapain?" Jennifer pun berkata sambil berusaha melepaskan Andika dari dirinya. Andika terus memeluk Jennifer dan berkata, "Ini bukannya sudah kita katakan dengan baik? Setelah kita mendapatkan uang itu, kamu mau melarikan diri dengan aku ke tempat yang jauh. Jennifer, aku sudah melakukannya sesuai yang kamu bilang. Kenapa? Sudah dapat uangnya, sekarang kamu mau membuangku?" Wajah Jennifer langsung menjadi tidak enak dilihat. Kata-kata itu sebenarnya dia gunakan untuk membohongi Andika saja. Kalau tidak ada bantuan dari Andika, dia juga tidak mungkin begitu cepat bisa menemukan orang yang cocok untuk bekerja sama dengannya dan menyekap Ibu Isabel di kota N. Ketika Andika baru datang ke kota N, dia terus berusaha dan kenal dengan lumayan banyak orang. Ketika Jennifer berkata dia menyekap Ibu Jennifer untuk mengambil uang darinya, dia langsung menyadari kenapa beberapa hari ini Andika agak berbeda. Beberapa hari ini Andika sibuk sekali, sampai sudah mau gila. Dia sudah pernah hidup sebagai orang kaya. Tentu saja sekarang ia tidak bisa menahan dirinya yang hidup sebagai orang miskin. Dia lebih tidak bisa menahan kondisi ini dari siapapun. Jadi ketika ia mendengar Jennifer sudah bisa mendapatkan uang dari Isabel, dia pun langsung menyatakan beberapa syarat. Dia sudah menyukai Jennifer dari dulu. Yang dia inginkan sekarang hanyalah uang. Jennifer pun terpaksa berpura-pura untuk mau bersama dengannya supaya dia mau membantunya. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sama sekali tidak suka sama Andika. Dia berencana setelah mendapatkan uang itu, dia mau membuat Andika dan Isabel dalam masalah, lalu langsung menghancurkan Isabel. Karena hanya dengan menghancurkan Isabel saja, Jennifer baru punya kesempatan untuk berada di samping Ravindra. Jadi, sikap Andika tadi itu benar-benar membuatnya jengkel. Tetapi, dia tidak bisa membuang Andika dulu. Jadi, dia berpura-pura dan berkata, "Kamu jangan berbuat seperti ini. Ibu Isabel ada di samping tahu." Dewi dulu pernah bertemu dengan Andika. Dia pastinya tidak mungkin salah ingat dengan laki-laki jahat yang sedang memeluk Jennifer ini. Laki-laki brengsek ini juga pernah berperilaku seperti ini kepada Isabel dan berkata bisa selamanya menjadi Isabel. Dan mereka juga pernah berkata kalau mereka berdua adalah sahabat terbaik. Ternyata mereka berdua sekarang bersekongkol untuk menyekapnya dan meminta uang dari putrinya. Dewi benar-benar sangat marah, sampai badannya pun bergetar. "Isabel, kamu lihat sendiri iblis yang ada di sampingmu ini. Isabel, semuanya salah ibu. Ibu dengan begitu mudah sudah percaya sama laki-laki ini. Maafkan ibu." Pada saat itu, Dewi benar-benar merasa sangat kesal. Pagi hari ini,
Ketika Dewi bersiap-siap untuk pergi bekerja, Jennifer tiba-tiba menelponnya dan berkata kalau Isabel sedang sakit dan dokter bilang dia dalam keadaan darurat. Dewi yang mengkhawatirkan putrinya pun tidak berpikir panjang lagi dan langsung masuk ke dalam mobil Jennifer dan pergi ke kota N. Tetapi ketika sampai di sini, Jennifer sama sekali tidak membawa Dewi ke tempat Isabel. Dia malah membawa dia ke tempat pembuangan sampah. Sampai barusan tadi, Dewi baru tahu Jennifer sedang membohonginya. Jennifer menggunakan dirinya menjadi ancaman untuk putrinya. Selama ini, Dewi tidak pernah menyesal ini. Andika pun melihat ke arah Dewi sebentar, dan dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan Dewi yang begitu marah padanya. Di dalam mata Andika, Dewi itu bukan siapa-siapa. Dia hanya berpikir untuk bisa mendapatkan uang itu dan segera pergi menikmati hidup yang bahagia dengan Jennifer. Bagaimana bisa masih memikirkan Isabel dan Dewi? Hanya saja dengan meningkatkan tempat ini, memutuskan semua hubungannya dengan Kitadara Finance Group. Lalu ada uang dan ada wanita cantik di sisinya. Dia masih harus mengkhawatirkan apa? Andika pun memeluknya lebih erat lagi. Lalu dengan mulutnya yang bau itu dia mencium Jennifer. Takut apa? Kamu cepat atau lambat juga akan menjadi wanitaku. Beberapa tahun lalu aku terus memperhatikanmu. Kamu sendiri yang menyodorkan Isabel kepadaku. Isabel bagaimana bisa mengalahkanmu? Andika pun memeluk Jennifer dan dia berharap bisa membawa Jennifer pergi sekarang. Jennifer pun merasa cemas saat itu, dan dia pun berusaha untuk mendorong Andika. Lalu dia berkata, "Kamu gak sabaran sekali. Isabel sebentar lagi sudah mau datang. Dia membawa 100 juta. Ambil uangnya dulu baru bilang lagi." Kata-kata Jennifer pun berhasil menenangkan Andika. Benar, Jennifer memang enak dimakan, tetapi uang itu ada lebih penting. Bawa pergi orang ini dulu. Andika pun sama sekali tidak melihat Dewi dan mengibas-ibaskan tangan untuk memanggil orangnya dan membiarkan mereka segera membawa Dewi pergi. Di dalam mata Andika, Isabel hanyalah seseorang yang sangat lemah dan mudah ditindas. Asalkan ada Dewi di tangannya, Isabel pasti datang. Asalkan uang itu sudah ada di tangannya, dia sama sekali tidak peduli apakah Dewi itu hidup atau mati. Isabel pun membawa supir dan bodyguardnya, dan mereka sekarang pun sudah sampai di tempat yang ditentukan Jennifer. Setelah masuk ke dalam, Isabel langsung berkata, "Uangnya di sini. Ibuku di mana?" Jennifer dan Andika pun berjalan keluar, dan Isabel terus menatap ke arah mereka. Pantesan kenapa Jennifer bisa melakukan seperti ini. Ternyata ada Andika yang membantunya. Ketika dia baru berkencan dengan Andika, dia sudah tahu dia sering bersama dengan geng-geng yang tidak jelas. Kelihatannya rencana penyekapan ibu juga adalah ide dari Andika. Wanita dan pria anjing. Andika pun terus menggigit giginya. Walaupun di dalam hatinya dia sudah sangat marah, tetapi dia masih berusaha untuk mengontrol dirinya dan tidak membiarkan mereka melihatnya.
dia tidak boleh membiarkan ibunya dalam bahaya. "Uangnya mana?" Andika bertanya dengan sangat tidak sabaran. Isabel pun melihat ke arah supirnya dan menganggukkan kepalanya, dan supirnya pun langsung meletakkan kotak itu di atas lantai dan tidak membuka kotak itu dan membiarkan mereka melihat uang yang ada di dalam. "Aku mau bertemu dengan ibuku," Isabel berkata. "Tidak melihat ibuku, aku tidak akan memberikan uang ini kepada kalian." Jennifer melambaikan tangannya dan menyuruh orangnya untuk membawa Dewi keluar. Ketika Isabel melihat ibunya yang sedang disekap seperti ini, dia pun tidak bisa menahan air matanya dan langsung menangis. "Ibu, maaf, ini semua salahku." Ketika Dewi melihat Isabel, ia juga tidak bisa menahan air matanya dan menangis. Terutama ketika melihat perut Isabel yang sudah begitu besar, tetapi masih harus datang ke tempat yang berbahaya seperti ini. Ini semua salah dia sendiri, karena dia sendiri yang bodoh dan membuat anaknya harus seperti ini. "Baiklah, orangnya juga sudah di sini. Uangnya kamu masih tidak kasih?" Andika berkata dengan sangat tidak sabar. Mata Andika itu dari tadi sudah melihat kotak uang itu. Buat dia, hanya saja dengan uang, dia baru bisa mendapatkan wanita yang cantik. Tidak menunggu Isabel menjawab, Jennifer langsung berkata, "Tunggu dulu." Semua orang pun melihat ke arah Jennifer. Hari ini mungkin adalah hari terakhir kita bisa berdiri bertiga dan berbicara seperti ini. Aku menyarankan kita minum segelas. Di dalam tatapan Jennifer terlihat jelas kelicikannya. Lalu dengan keras dia berkata, "Isabel, sekarang kita berdua sudah beres." "Apanya yang beres? Kata-kata ini sudah kamu katakan beberapa kali. Kamu sudah menipuku beberapa kali. Aku sudah bodoh sampai segini. Aku tidak akan mau menyesal lagi. Masih mau beres apa? Jelas-jelas kamu yang masih utang sama aku." Walaupun Andika yang tadinya tidak sabaran, tetapi karena Jennifer adalah wanita yang dia suka, jadi dia pun tidak berani membantah Jennifer. Isabel sudah mengerti. Secangkir ini dia juga tidak boleh tidak minum, tetapi juga tidak boleh minum. Kalau tidak, ibunya... Baik, biarkan secangkir ini membereskan hubungan di antara mereka. Isabel pun menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Isabel, jangan. Sekarang kamu sedang hamil." Dewi berusaha untuk berdiri, tetapi dia masih belum selesai mengatakan kata-katanya. Andika sudah beranjak berdiri dan menendang Dewi ke atas lantai. "Ibu, Andika, kamu ini bajingan." Isabel pun sangat marah dan dia pun marah besar pada Andika. "Kamu masih punya hati tidak? Ibuku sudah begitu tua. Kau benar-benar sudah buta. Kenapa masih bisa menjadi pacarmu dulu? Ibuku begitu percaya padamu. Masih memberikan kamu sangat banyak barang. Kamu ini dasar tidak tahu balas budi. Kamu tidak mungkin bisa mati dengan gampang."
Aku memang tidak tahu balas budi. Isabel, kamu tidak usah ajarin aku di sini. Kalau bukan karenamu, aku juga tidak mungkin seperti ini. Andika pun ikutan marah. Hari ini biar aku katakan yang sebenarnya sama kamu. Orang yang aku suka dari awal itu sebenarnya Jennifer, bukan kamu. Kalau saja bukan karena takut Jennifer sedih, kamu pikir aku rela bersama dengan wanita jelek sepertimu? Isabel pun marah dan memberikan senyum sinis. Bagus sekali. Untung saja sekarang dia sudah tidak bersama dengan Andika. Benar-benar sebuah keberuntungan yang sangat besar. Sudah, habis minum segelas ini, kita jangan bertemu lagi. Jennifer pun mengeluarkan 3 gelas arak dan berdiri di depan Andika dan Isabel. Jennifer sudah malas melihat mereka berdua beradu mulut dan sengaja berbuat seperti itu. Melihat Isabel yang sudah menghabiskan araknya, Jennifer pun tersenyum senang. Andika juga tidak berpikir panjang dan langsung menghabiskan araknya. Jennifer melihat mereka berdua meminum arak mereka dengan sangat antusias. Isabel mengerutkan keningnya. Ini arak, kenapa tidak ada rasanya? Ini air putih. Jennifer, apa miskin? Sampai arak pun tidak bisa beli dan hanya bisa menggunakan air putih. Setelah Andika menghabiskan araknya, dia juga merasa arak ini sedikit berbeda dengan arak yang pernah dia minum. Wajah Jennifer pun sedikit bingung. Sepertinya arak ini memang berbeda dengan arak biasanya. Baiklah, arak yang sudah diminum, sudah seharusnya saling ganti barang. Isabel berkata dengan nada dingin. Supirnya pun mengambilkan 2 kotak itu keluar, dan Dewi baru sadar. Pelan sedikit. Andika tiba-tiba tersenyum sinis. Aku sudah bilang mau membiarkan kalian hidup terpisah belum? Isabel pun berkata, Andika, kamu mau apa? Andika pun tertawa dan berkata, bercanda, masa aku melepaskan kalian seperti ini? Aku dan Jennifer sepertinya tidak bisa keluar dari kota N. Tapi kalau kalian sudah mati, sepertinya tidak akan ada masalah apa-apa. Isabel pun marah besar. Dia benar-benar tidak menyangka Andika bisa sejahat ini. Dia ingin membunuh dia dan ibunya. Andika, kamu sudah tidak pergi? Tetapi ibuku harus balik. Isabel berkata dengan terburu-buru. Aku bisa terus dipakai kalian dan terus mengambil uang dariku. Aku lebih bernilai dari ibuku.